Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 17 Oktober 2025 hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, ya sebentar. Oke, nggak jadi deh ya. Di sini saya langsung ngasih tahu aja di awal. Video kali ini lebih kepada wejangan-wejangan terhadap psikologi kalian trading, ya, dan lebih kepada kita bersyukur atas apa yang sudah terjadi, kita refleksikan diri kita dengan kejadian apa yang sudah terjadi. Jadi kalau kalian ingin skip pada analisa pada hari ini, silahkan, tidak menjadi masalah, karena kemarin sudah saya bilang, sekarang lebih baik kita tidak usah trading. Ya, jadi lebih baik kalau kalian ingin trade, berhati-hatilah pada hari ini. Sekarang juga hari Jumat, dan hari Sabtu Minggu kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, ya. Jadi kalau ada yang pengen nonton juga untuk hari ini nggak masalah, saya ucapkan terima kasih ya, karena di sini saya lebih banyak mengutarakan sisi psikologi seorang trader dan juga sisi pergerakan market sekarang yang udah beyond, ya. Udah beyond to the upside. Ini udah kayak slogannya Lightning Buzz Lightyear ya, yang dimana to infinite and beyond. Ini udah to infinite and beyond sih, ini jujur ya, udah nggak ada obat sini, udah udah nih ya, udah tinggi banget, udah sampai 4.300 sekarang nih. Tadi barusan all time high-nya itu di 4.379,45, hampir 4.380. Tuh ya, ini udah luar biasa ya. Kenapa ini luar biasa? Karena combo maut ya, combo maut. Masalah dari Rusia Ukraina memanas, perang dagang yang sudah dideklar sama Trump kemarin, kemudian masalah suku bunga yang bakal dipotong juga pada Oktober sekarang, yang dimana ekspektasi juga dari beberapa member FOMC kemarin ya. Kemarin kan banyak banget yang FOMC-nya bilang itu adalah potong suku bunga banyak ya, Miran, Waller, Bowman, karena masalah dari job, kemudian masalah juga government shutdown yang bakal bisa mempengaruhi data tenaga kerja yang otomatis berefek kemana-mana ya, kemana-mana bakal berefek. Jadi otomatis untuk masalah potong suku bunga untuk di Oktober hari ini, bukan bulan ini, itu sangat luar biasa meningkat, dan traders itu sudah price in sebanyak 2 kali potong suku bunga di mana dia ya kata-katanya, traders sudah price in untuk 2 kali potong suku bunga sisa di tahun ini. Nah ya, kalau nggak salah kemarin ada sih ya, ini traders sudah fully price in untuk 2 kali potong suku bunga di sampai akhir tahun 2025. Makanya itulah yang menyebabkan ekspektasi market ya udah naik, semuanya naik ya, mau itu Euro USD, GU, kemudian BTC mulai naik lagi. Dan kenapa saya berhati-hati terhadap gold? Sekali lagi ya, ini sekarang sudah teritori 4.300, 4.200, kita nggak ada aksi taking profit. Saya ucapkan sekali lagi, ini nggak ada aksi taking profit sama sekali ya. Hati-hati untuk hari ini. Kalau kalian ingin trading, kita juga nggak ada news apapun. Untuk masalah member FOMC yang ngomong cuma ada satu, nanti Musalem doang, sisanya sih udah nggak ada ya. Oke, di sini saya sampaikan dulu yang masalah psikologi untuk trading ya. Jadi di berbagai platform saya lihat banget orang-orang itu ya, dengan kondisi sekarang masih ada MC ya, yang dimana saya jujur ya, sebenarnya dengan kondisi dunia sekarang, MC itu sebenarnya seharusnya sudah bisa dihindari. Karena kalau balik ke zaman saya tahun 2018-17, itu yang dimana hampir tidak ada kayaknya orang yang ngasih tahu analisa gratis setiap hari, tidak ada yang memberikan analisa fundamental bahkan kemana arahnya. Bahkan kalau kalian cari itu bakal susah banget gitu kan. Jadi menurut saya zaman dulu kalau ada yang MC saya masih oke lah. Terus kalau zaman sekarang pemula masih MC, saya juga masih oke lah. Tapi MC-nya tidak boleh terlalu sering sih untuk zaman sekarang ya. Karena kalau dilihat zaman sekarang itu, kalian cari platform YouTube, cari analisa harian kayak di sini yang saya berikan itu sudah gratis ya. Yang kalian lihat
strateginya ataupun analisanya seperti apa. Kemudian cari di channel lain tentang ini dan semuanya itu ada. Ya, mau itu di YouTube, IG Reels atau enggak IG atau enggak di TikTok itu juga banyak gitu kan. Yang live di TikTok juga banyak. Makanya di sini sebenarnya kalau ada yang masih margin call seharusnya lebih mawas diri sih ya. Itu yang pertama. Semoga kedepannya tidak ada yang margin call lagi dengan kondisi dunia sekarang seharusnya ya. Nah, orang-orang yang margin call kemarin itu adalah orang-orang yang sekiranya melakukan open posisi secara membabi buta. Memang in the end saya selalu bilang ini market gold itu adalah in the end bakal naik. Hanya saja kita tidak boleh membabi buta dalam melakukan open posisi. Ya, kalau kalian ada yang open posisi pada saat hari Selasa 14 Oktober kemarin di harga 4150-an 60 dan kalian barbar open posisi buy di pucuk, kalian keseret sampai sini, di sini pasti ada yang MC. Kemudian keseret pada saat di sini 1000 pip di sini ada yang MC. Tapi kan in the end kita tahu marketnya naik. Itulah mengapa kalau orang-orang sekarang itu lebih baik jangan sampai termakan FOMO. Kalian itu trading ngelihat konten-konten di TikTok dan sebagainya itu jangan kemakan FOMO ya. Jadi di sini saya ngasih kalian analisa tiap hari itu bukan untuk kalian itu hoki-hokian open posisi, enggak. Karena saya pengennya itu kalian adalah terutama kalian yang passion di dunia trading seperti ini atau enggak kalian yang memang mencari duit di dunia trading seperti ini, yang saya inginkan adalah kalian bisa survive di market. Ya, saya nggak peduli berapapun kalian punya duit, saya nggak peduli kalian berapa posisinya, berapa profit, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah kalian itu bisa analisa, kalian bisa itu yang namanya survive dari market. Kejadian badai-badai di market itu kalian bisa survive. Karena in the end, untuk masalah trading seperti ini, bukanlah lomba siapa yang paling besar profitnya, siapa yang paling cepat dapat profit. Tapi siapa yang bisa bertahan lama di dunia seperti ini. Ya, jadi kalau kalian ingin trading aji mumpung doang ataupun hoki-hokian doang kayak sekarang, mungkin kalian bisa ke content creator yang ya kalian tahulah ya, yang dimana itu open posisinya barbar dan sebagainya, ya silahkan, itu kalian ke sana boleh. Tapi kalau kalian ke YouTube-nya Ahmad Dana di sini dan kalian lihat setiap harinya saya kasih analisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, yang dimana saya harapkan sekali lagi adalah kalian itu bisa survive di market. Ya, harapan saya sih seperti itu. Jadi makanya kalau penonton setianya Ahmad Dana, saya harap kalian itu tidak sampai FOMO, kalian itu tradingnya yang benar, even itu kalian averaging, layering dan sebagainya, saya nggak peduli, ya. Yang penting kalian itu tahu risikonya berapa, kalian tahu bagaimana open posisi, dan kalian bisa survive ke dalam market. Ya, sekali lagi, market ini bukan lomba, market ini bukan suatu ajang pembuktian diri, no. Ya, kalau kalian ingin ajang pembuktian diri, kalian cari lomba trading. Udah, kalian ikutin itu. Ya, kalian dapat sertifikat dan sebagainya, ya itu adalah ajang pembuktian diri kalian. Tapi kalian ini kalau hanya trading sendiri, pakai duit sendiri, dan memang kalian cari duit di sini, kalau bisa jangan seperti itu. Sekali lagi yang saya katakan adalah tradinglah secara realistis. Ya, tradinglah secara realistis. Kemudian, saya ngomongkan sekali lagi, kalian yang sudah profit dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau tidak ada yang WD masuk ke dalam rekening, itu hanyalah sebatas omong kosong. Ya, saya ingatkan sekali lagi, semua profit yang sudah kalian dapat kalau tidak dimasukkan ke dalam rekening bank kalian, itu hanyalah sebatas angka. Kecuali sudah masuk ke rekening kalian, itu baru sudah yang namanya terrealisasikan profitnya. Jadi saya harap kalian sudah profit dari hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, di WD lah. Ya, saran saya cuma satu, itu di WD saja. Berapapun jumlahnya itu terserah, dan gunakanlah hasil dari profit tersebut untuk kebaikan. Entah kalian itu ingin traktir orang, entah kalian ingin self reward, entah itu kalian ingin berdonasi, entah kalian itu ingin yang namanya melakukan apapun, ya, kalau bisa adalah kegiatan yang positif. Ya, jangan sampai kalian itu malah menjadi sombong dan sebagainya, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Dan saya juga bilang di sini, kalau kalian lihat konten-konten kreator yang dimana di TikTok terutama sering banget, ya, yang dimana orang-orang itu screenshot profitnya, ya saya nggak bilang mereka sombong,
ya. Tapi bagi kalian yang nonton, harap mengerti kenapa bisa dikatakan sekarang tradingnya itu gampang selama 2 bulan terakhir. Ya, ingat, market pertama kali tembus 3.500 zona sideways itu adalah di 1 September 2025. Ya, sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan di sini kita marketnya gampang, kita buy terus sampai bodoh. Ya, inilah yang bisa saya katakan marketnya gampang. Tetapi coba kalian flashback selama bulan dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Inilah yang saya katakan tradinglah secara realistis, ya. Kalau kemarin pada saat pecah perang dagang di April 2025, saya katakan adalah buy. Benar, ya kan? Dari 9 April sampai 22 April selama 2 minggu, benar, naik terus ya kan. Kemudian dia marketnya turun, yang saya kira di sini marketnya bisa lanjut kenaikan karena di sini ada rally base rally, ya. Memang dia naik, tapi dia berhenti di sini, ya kan? Ketika berhenti di sini, kemudian marketnya turun lagi, ya, sampai kena fair value gap daily juga, kena RBS-nya di sini, ya kan? RBS di sini kena, kemudian RBS di sini kena, Fibo 61,8 kena, semuanya kena. Memang dia mental, ya. Tapi ketika dia mental, jaraknya ini itu sangat lama. Itu memerlukan waktu selama 29 hari atau 1 bulan baru dia naik. Tetapi ketika sudah naik, apakah dia langsung ngegas naik ke 3.500? Enggak, dia stuck, ya. Dia stuck. Dari sini, dari 3.450 turun lagi sampai ke 3.230 dalam waktu setengah bulan ataupun 2 minggu. Ya, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Alhasil di sini marketnya membuat kondisi sideways. Ya, coba kalian flashback di di bulan ini ya, dari April sampai Agustus 2025 kemarin. Di awal kalian pasti profit. Ya, di awal profit, kemudian dapat turun, kemudian profit lagi. Di analisa saya juga bilang ini profit naik. Nah, semenjak bulan Juni itu kalian mulai yang namanya agak stres. Ya, jujur saya juga di sini agak sedikit stres, yang dimana setiap saya ingin mencoba swing selalu gagal. Baru dia naik sedikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sudah naik oke, turun lagi dibanting ke bawah, naik lagi, turun lagi. Alhasil swing-swingnya itu tidak bisa jauh gitu kan. Range-nya pun tidak terlalu jauh. Range-nya itu hanya 1.700 pip. 1.700 pip dalam range 1 bulan itu tidak besar namanya, ya. Makanya kalau kalian yang melihat konten-konten profit orang-orang itu, wah ada yang holding dari 3.400, 3,5 dan sebagainya di sini. Iya, karena ini adalah kita ngelihat sentimen dan fundamentalnya bisa kita ngebuy gitu kan. Cuman coba kalian balik kejadian ini aja ya, kejadian ini. Kalian flashback ke kejadian ini. Ya, silakan kalian flashback ke kejadian ini aja di kotak biru. Apa kalian nggak stres sendiri nih ya di bulan ini, di bulan sideways-nya ini? Kalau saya pribadi sih ya, karena kondisi kayak begini sih memberikan ketidakjelasan arah, ya. Fundamental bilang apa, kemudian market bilang apa, kemudian ini seperti apa, ini membuat bingung sebenarnya. Makanya kalau kalian ada yang selamat dari sideways di sini, maka sudah sewajarnya kalian mendapatkan reward yang besar, ya. Jadi setelah kita digoyang selama dari ya let's say lah April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita digoyang selama 5 bulan. Bayangin orang sabar 5 bulan itu rewardnya itu luar biasa besar. Ya, sekalinya dia break 3.500 langsung naik 25%. 5 bulan kita itu menghadapi badai, ya. Kalau ada yang survive selama 5 bulan di sini, benar-benar survive ya. Even itu kalian MC Depo saya oke lah masih kategorikan itu kalian pantang menyerah namanya. Ya, kalau yang survive itu berarti cukup depo sekali tapi masih akunnya masih bertumbuh atau enggak ya turun naik kayak begitulah ya. Tapi kalau yang MC Depo saya katakan itu kalian bisa orang yang pantang menyerah. Alhasil apa? Kalian yang sudah bersabar dan tidak menyerah dalam kondisi market selama 5 bulan, reward kalian itu besar. Ya, rewardnya besar. Makanya kalau dibilang gampang selama September sampai sekarang Oktober iya. Tapi coba flashback sebelum September.
Silakan flashback, silakan lihat akunnya. Kalau kalian sudah tutup akunnya, silakan kalian buka rekening kalian. Selama bulan itu apa yang terjadi? Ya. Makanya saya kasih tahu sekarang, kalau kalian hanya melihat konten-konten TikTok yang sekarang itu, "Wih, profitnya besar gini-gini." Mereka tidak ada ngelihat kejadian di sini. Ya, kejadian selama 5 bulan dari April sampai Agustus itu pasti banyak yang kena. Yakin saya nih ya, dengan kondisi sideways besar kayak gini pasti banyak yang kena. Tapi kalau bagi yang sabar, bagi yang pantang menyerah dan sebagainya, rewardnya nggak main-main. Itulah kehidupan ya, yang dimana kalau kita sabar, kemudian kita pantang menyerah dan ikhlas, kapanpun itu dan dimanapun dan apapun kejadiannya, apa yang sudah kita lakukan dan memang kita itu full dalam melakukan hal tersebut ya, all in, bukan deponya all in ya. Maksudnya kita benar-benar in banget ke dalam kegiatan trading. Walaupun selain kegiatan trading ya, apapun itu, kalau kita sudah ikhlas, sabar dan sepenuh hati lah seperti itu, dunia itu bakal memberikan kita suatu hal yang manis ya. Jadi ini 5 bulan loh ya, 5 bulan itu nggak sebentar loh ya, itu setengah tahun, hampir setengah tahun sendiri. Jadi kalian bayangin, ibaratnya kalian itu menghadapi suatu kondisi setengah tahun yang ancur-ancuran ya. Kemudian di sini kalian kena badai selama 5 bulan. Kemudian di sini akhirnya kalian lepas dari badai, kalian ngelihat matahari, kalian ngelihat pelangi, kalian sudah mulai tertawa lagi ya kan, sudah mulai apalah pokoknya itu ya. Alhasil rewardnya tinggi. Jadi itulah yang saya katakan ya, kalau kalian ingin trading yang secara realistis, itulah alasannya kenapa kalau kalian ingin trading, jangan optimis. Kalau kalian memang ingin mencari duit di dunia ini ya, kalian jangan pesimis. Kalian optimis, tapi optimis pun secara realistik. Realistisnya bagaimana? Kalian ngelihat ini break ya kan, didukung fundamental, sentimen dan sebagainya, lebih cocok untuk terus ambil buy lagi, retrace, buy lagi, retrace, buy lagi, retrace, buy lagi, retrace, buy, retrace, buy. Wah, buy terus ya kan, sampai akhirnya sudah kena 4.300, hampir kena 4.400. Oke, jadi sekalian ini menjadi pelajaran psikologi buat semua yang nonton ya. Kalau kalian merasa sekarang tradingnya gampang, kalian flashback ke April sampai Agustus kemarin. Ya, please, supaya kalian sadar, supaya kalian tahu trading itu tidak seterusnya gampang. Ya, trading itu tidak selamanya gampang. Kalian ngelihat sekarang gampangnya, ibaratnya kayak orang berjuang itu, kalian nggak tahu sakitnya itu di awal tuh gimana. Kalian ngelihat sekarang itu adalah hasilnya orang-orang yang sudah keluar dari zona pertarungannya, sudah merasakan kemenangan. Tapi kalian tidak tahu pada saat dia bertarung di sini, ya, pada saat dia bertarung dengan market di sini, kalian nggak tahu rasanya, kemudian di mana feel-nya dan psikologinya gimana. Ini pasti kena dengan kondisi sideways marketnya yang besar, pasti ada yang berasa. Saya pribadi pun kena, makanya tadi saya udah bilang cukup stres di area ini. Sampai akhirnya kita break. Ya, kalian mungkin ngelihat analisa saya yang setiap hari dibilangnya benar, 90% benar dan sebagainya. Iya. Kalian flashback aja ke analisa saya di sini. Ya. Ada juga salahnya. Kemudian saya ada open mencoba swing pun gagal. Mencoba swing gagal. Gitu. Ya, jadi saya bilang sekali lagi, kalian yang sudah tradingnya besar, yang dapat profit banyak, saya yakin pasti di antara kalian di sini, walaupun modalnya nggak besar, pasti dengan kondisi market beberapa minggu kemarin, profitnya pasti besar. Ya, jadi oleh karena itu, jangan sampai kalian merasa sombong. Ya, tetap kalian itu rendah hati, rendah diri. Yang saya bisa bilang adalah kalau kalian sudah profit, gunakanlah profit itu dengan sisi positif. Ya, apapun itu terserah kalian. Ya, mau itu buat orang tua lah, anak, istri, suami, saudara, kalau punya utang dibayar, ya, cicilan dibayar, kemudian mau kasih hadiah dan sebagainya, mau jalan-jalan kek, mau makan-makan, terserah. Ya. Jangan sampai kalian sombong, jangan sampai kalian itu merasa, oh trading itu gampang ya, pencet aja ini dan ini. Iya, sekarang gampang.
Coba kemarin. Nggak gitu. Ya, nggak gitu. Ya kalian bisa lihat candle monthly ini gampang ya. Tuh. 1, 2, 3. 3 candle monthly ya. Itu kalau dibilang gampang, iya gampang memang. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan ya. Kalian yang sudah trading dari awal bulan atau nggak dari September, profitnya besar. Kalau kalian sudah merasa cukup dengan profit besar selama 2 bulan terakhir, dan ataupun kalian yang merasa selama 2 bulan terakhir kalian sudah menutupi loss kalian dari April sampai Agustus, kalau kalian merasa sudah cukup, stop. Ya, stop. Selain kalian harus melakukan withdraw dengan profitnya supaya masuk ke rekening, yang lagi satu yang penting adalah kalian harus tahu batasan kalian trading. Ya, kalau kalian sudah merasa cukup dengan hasil yang sudah kalian dapatkan, jerih payah yang sudah kalian keluarkan dengan segala usaha, baik itu sering ngelihat HP, ngelihat chart, ngelihat monitor, begadang dan sebagainya, sampai ya apapun itu, kalau kalian sudah merasa cukup puas, ya, saya tidak bisa tolak ukur seseorang untuk puas itu, saya nggak bisa ngukur karena setiap orang punya tolak ukurnya sendiri. Jadi kalau kalian sudah merasa cukup dan puas dan sudah mendapatkan hasil yang besar, berapapun itu jumlahnya, kalau kalian ingin stoplah. Ya, saran saya kalau sudah benar-benar besar ya, benar-benar besar sekali, entah mungkin 10 juta, mungkin besar, mungkin 1 juta pun bisa dianggap besar, ya kan? Atau mungkin sudah nyampe 100 juta mungkin sudah profitnya. Stop. Ya, please. Jangan sampai maruk, jangan sampai greedy. Karena kalau itu terjadi, kalian bakal yang namanya kemakan dari psikologi market itu sendiri. Ya, makanya saya kasih tahu lagi, kalian harus tahu kapan kalian berhenti. Ini dunia trading dengan futures dan leverage. Kalau kalian tidak bisa mengontrol emosi kalian bakal capek sendiri, kalian bakal stres sendiri. Yang awalnya sudah happy dapat profit besar, tapi kalian mencoba untuk masuk lagi dengan mengharapkan bisa balik ataupun bukan balik, bisa mengharapkan mendapatkan profit yang lebih dari yang sudah sebelumnya, itu yang sebenarnya mindsetnya sudah mulai agak berkurang, sudah mulai agak geser ya. Jadi sekarang juga sudah bulan 10, sisa 2 bulan lagi kita sudah akhir tahun. Jadi nggak ada masalah kita kelewat 2 bulan untuk tidak trading, nggak masalah ya. Lagi ini cuma 2 bulan loh ya, cuma 60 hari. Nanti tahun depan kalian trading lagi nggak masalah lah ya. Agenda untuk party akhir tahun ya kalian mungkin bisa sekarang kalian bikin, bisa gitu kan. Soalnya kan kalau sisa untuk yang beragama Kristen mungkin untuk Natal kalian sudah mungkin bisa untuk kado seperti apa gitu kan ya. Kemudian hari raya apa lagi ya yang saya tahu yang besar, Natal aja sih tahu saya, sisanya sih tahun baru ya. Itu ya, jadi kalau bisa saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian ingin stop dan sudah cukup selama tahun ini, profit sudah besar, please stop. Please, saya minta tolong banget ya. Jangan sampai kalian ini yang masih pemula baru kena uang besar, kalian malah merasa bisa nih ya. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, mentalnya beda dengan market seperti ini, ya kalau mentalnya sudah beda kayak saya sih, ya saya ada open posisi jujur ya kan. Karena saya tahu batasan saya seperti apa. Makanya saya bilang saya tidak tahu batasan kalian itu kayak gimana. Cuman kalau memang kalian pemula dan baru dan sudah dapat profit banyak, jadi banyak kayak orang-orang bilang itu dapat durian runtuh lah, ya. Durian runtuhnya tuh langsung 1 ton gitu kan. Langsung kalian wah sampai gumoh, sampai enak tuh makan durian ya. Jadi kalau logikanya kayak begitu. Ya, jadi kalau kalian ingin stoplah. Jangan dipaksain, ya. Kalau sudah memang punya resiko sendiri, sudah memang punya mental sendiri, ya udah nggak masalah. Kalian trading terus sampai akhir tahun pun nggak masalah, ya. Tapi kalau sekiranya sekali lagi kalau sudah punya duit banyak, sudah dapat profit besar,
Tahun depan balik pun it's okay, nggak masalah. Jangan berpikiran bahwa ini sudah profit besar. Kalau saya tidak melakukan open posisi lagi, berarti saya kehilangan momentum. No, jangan gitu ya. Momentum itu bisa dicari kapan aja. Mau itu tahun depan Januari, Februari, bisa dicari lagi. Tapi yang nggak bisa dicari itu adalah kalau semisalnya kalian sudah berubah mindsetnya, kembali lagi mindset seperti awal, itu agak susah dicari ya. Jadi kalau mindset kalian sudah benar, sudah positif lah bahasanya, ya teruslah seperti itu. Ya, jangan merusak sesuatu yang sudah kalian bangun dengan bagus gitu loh. Kalian ngide jadinya, ya. Kalian coba-coba, ya coba-coba sih nggak masalah. Tetapi coba-cobanya pun harus dengan logika, realistis lah coba-cobanya itu. Jadi ibaratnya kalian sudah profit 100 juta, ya. Kalian coba-coba 100.000 jadiin sen, ya silahkan, bodo amat ya kan. Sudah profit 100 juta selama 1 bulan, kalian deposit 100.000 pakai duit pakai akun sen, dah kalian barbar itu 100.000, ya silahkan. Itu coba-coba yang masih realistis namanya. Tapi kalau kalian sudah profit 100 juta kemudian coba-cobanya 10 juta, itu nggak realistis. Itu agak sedikit kena otaknya dikit ya, sorry to say ya. Apalagi kalian yang baru mencoba-coba untuk supaya 10 juta itu balik lagi seperti 100 gitu. Nggak, jangan gitu ya. Lebih baik yang gampang aja. Trading itu gampang, dapat profitnya gampang belakangan ini. Jadi kita jangan terlalu yang namanya sombong dan sebagainya lah ya. Cukup sekian dan terima kasih. Gampangnya kayak begitu ya. Terus kalian para pembeli emas, ini tadi kan traders ya, sekarang pembeli emas. Untuk para pembeli emas, yang bisa saya bilang adalah kalian bisa stop dulu beli emas. I don't know why. Ya, memang secara sekarang fundamentalnya ini adalah kita masih go on untuk beli emas. Cuman sekarang yang bisa saya kasih tahu, mungkin sampai minggu depan maybe ya, kalian bisa stop dulu beli emas. Stop dulu beli emas. Entah itu emas digital, emas pegadaian, emas antam, apapun itu ya, stop dulu. I don't know why, kayak feelingnya nih udah masuk top nih ya. Ini udah top nih ya. Menurut saya sih topnya udah mulai kelihatan, kayak ujungnya itu udah mulai kelihatan, tinggal ada koreksi aja. Karena ingat ya, dari segi daily ini kita nggak ada koreksi sama sekali. Ya, dari segi daily kita tidak ada koreksi sama sekali. Even itu adalah rally based rally-nya itu sudah semuanya kena. Udah lewat bahkan tuh ya, tuh sampai ini kan rally based rally tertinggi saya buat itu di 4.309. Ini sudah sampai 4.380. Ini sudah melewati batas ya. Jadi saran saya yang ingin beli emas digital ataupun fisik bisa di stop dulu. Karena yang saya lihat berita-berita sekarang adalah semua mengagung-agungkan emas. Jadi logika berpikirnya dibalik ya. Kalau berita bilang ini diagung-agungkan emas, kalian jangan beli emas dulu. Ya, jangan beli emas dulu. Bagi yang sudah punya, ya udah. Ini masih bisa tinggi, saya setuju. Bank of America bilang ini masih bisa ke 5.000, saya setuju. Hanya saja sekali lagi kalian tahu batasannya di mana. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, dari harga ini 4379, sekarang marketnya sudah turun 863 pip. Apakah ini aksi profit taking? Bisa jadi. Apakah berhenti di sini? Saya rasa enggak. Di Discord sudah saya bilang, walaupun ini turun 2000 pip, kalau dia turun 2000 pip ke bawah, berarti dia turun sejauh 2000 pip ya. 2000 pip itu dia bakal turun lagi ke 4155. Ke daily fair value gap di sini. Possible? Possible. Apakah make sense? Bisa jadi, ya. Apakah ini berubah menjadi sentimennya bearish? Enggak. Ya, yang di Discord sudah saya kasih untuk nge-sell di harga dia cukup di atas ya kan. Jangan nge-buy dulu intinya. Dan kalau kalian sudah nge-sell dari atas, well, selamat. Oke, ya.
Untuk hari ini kalau kalian ada yang ingin trading, saran saya sih jangan ada trading dulu untuk hari ini ya. Ini karena dari segi indikator yang bisa saya bilang, ini untuk dari segi RSI-nya sudah memasuki level yang sangat luar biasa ekstrim, yaitu di angka 88. Ya, ini sudah ekstrim sekali. Ya, ekstrim, luar biasa ekstrim. Jadi kalau bisa kalian jangan trade dulu. Ya, saran saya sih kalian jangan trade dulu. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Kalau ada yang ingin trade, kalian bisa pakai Fibonacci H4 lah ya. Ini saya nggak mau panjang lebar lagi. Ini Fibonacci-nya dari tarik sini sampai Fibonacci terdekat yang bisa dipakai adalah dari sini ya. Dari sini ke sini. Maka kalian dapatlah di sini ada rally base rally dari segi time frame H4, yaitu dari harga 4234 sampai 4200 ya. Sampai 4200. Kemudian ingat dari segi daily break of structure terakhir itu ada di sini. Ya, di situ adalah bos. Kalau dari segi daily Fibo yang bisa dipakai berarti ditarik dari sini. Kalau dia kena di sini berarti 38,2. Jadi kalau dia turun 2000 pip pun ya, dari paling atas sampai 2000 itu berarti kena 50% di 4161 yang dimana secara H4 itu adalah area demand juga di sini. Ya, ini area demand yang beneran demand di sini. Dan di sini sudah saya katakan hati-hati dengan area ini. Memang di sini kita ada demand, tapi di sini kita ada liquidity di sini. Jadi kalau ada liquidity di sini, demand ini nggak kuat, dia bakal turun terus sampai 4140 atau 4120. Baru di sini kita bisa nge-buy lagi di sini ya. Untuk sekarang saya lebih prefer tidak ambil buy dulu, walaupun secara H1 di sini sekarang kita ada area demand. Demand di sini saya rasa tidak akan bisa menahan market, justru dia bisa lanjut turun lagi. Kalau gitu apakah prefer ambil sell? Kalau prefer ambil sell, saya rasa ini sudah lumayan telat ya. Ya, ini sudah lumayan telat kalau ada yang ambil sell. Kalau ada yang mau ambil sell lagi, consider di harga 4335. Tapi saran saya sih ini sebaiknya kalian nggak usah trading lah ya hari ini ya. Ya, di sini. Ini secara support resistennya di sini ada di 4342 ya, sekitaran area sana berarti ya. Secara H1 4341 ya inilah ya berarti ya. Mepet ya. Tadi ada supply-nya di berapa? Di 5 menit ya. Di 5 menit supply, kemudian ini adalah support become resistant di 4342. Ini demand H1. Ya, itu aja sih. Ya, ini untuk demand selanjutnya. Ini juga adalah area liquidity ya. Ini area liquidity, hati-hati nih ya. Kalau sekalinya kejemput ini bisa lumayan ini dropnya nanti. Oke. Jadi sekian dulu untuk sesi curhat dan sekaligus tipis aja untuk analisa hari ini. Jadi terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah mendengarkan apa yang saya omongin barusan. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi di sini saya bermaksud lebih kepada sadar diri lah dan juga realistis lah dalam melakukan trading. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa dan sekaligus sesi curhatnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.